Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan sebuah solusi inovasi untuk masalah yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pengelolaan sampah. Proyek ini kami beri nama Smart Sorting Trash Bin, sebuah implementasi IoT dan robotika AI dengan biaya yang sangat terjangkau. Kami dari tim pengembang yang beranggotakan ada saya sendiri Vicky Pamungkas, ada Gilang Atta, ada Aditya Arif, dan juga ada Marvelio. Mari kita mulai dengan melihat evolusi dari sanitasi itu sendiri. Yang pertama kita ke latar belakang. Kita semua tahu bahwa akumulasi sampah adalah krisis global. Masalah utamanya bukan hanya jumlah sampah, tapi pada kurangnya pemilihan yang benar dari sumbernya. Saat ini pemilihan manual sangat tidak efisien, tidak higienis, dan memakan biaya besar bagi fasilitas pengolahan sampah. Di sisi lain, teknologi tong sampah pintar yang sudah ada di pasaran harganya sangat mahal, sehingga sulit diadopsi secara massal di negara berkembang seperti di Indonesia ini. Jadi, oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak akan solusi otomatis yang murah, yang tidak hanya membantu memilih sampah, tapi juga mengedukasi penggunanya. Berikutnya kita ke poin rumusan masalah di sini. Eh, jadi dari latar belakang yang tadi kita bicarakan, kami merumuskan tiga masalah utama yang ingin kami selesaikan. Yang pertama adalah cost barrier. Smart bin yang ada saat ini biasanya menggunakan komputer mini yang mahal seperti Raspberry Pi, harganya di atas 2 jutaan, kurang lebih. Ini tidak terjangkau untuk pengguna publik ataupun sekolah ya. Terus poin yang keduanya adalah resiko higienitas. Jadi tong sampah tradisional mengharuskan kita menyentuh tutupnya kan. Ini meningkatkan resiko penyebaban bakteri dan membuat orang malas membuang sampah gitu. Terus lanjut poin ketiga adalah kesalahan pemilihan atau sorting error. Masih banyak human error, orang sering bingung atau salah membedakan mana sampah organik dan anorganik yang akhirnya mencemari material daur ulangnya tersebut. Begitu. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Adi. Berikutnya di sini ada tujuan dari proyek kita. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, proyek ini punya 4 tujuan utama. Yang pertama itu ya touchless automation. Jadi di sini kita menggunakan sensor ultrasonik supaya tutup bisa terbuka otomatis dengan gerakan tangan saja, higienis dan tanpa sentuh. Kemudian yang kedua itu ada AI driven sorting. Jadi di sini kita menggunakan computer vision untuk mengolah sampah organik atau anorganik ini secara akurat. Kemudian yang ketiga ini ada cost efisiensi. Ini poin pentingnya. Kami menargetkan total biaya di bawah 500.000 dengan aksi arsitektur khusus. Kemudian yang keempat ini ada scalability. Desain mekaniknya yang modular dan dapat diproduksi secara massal. Berikutnya pada slide kelima. Berikutnya di slide kelima ini tentang dual brain solution. Jadi gimana caranya kita bisa neken biaya namun tetap canggih? Di sini kita pakai dual brain arsitektur. Jadi daripada menggunakan satu prosesor, kita menggunakan dua untuk membagi beban kerja. Jadi lebih murah namun juga efisien. Jadi prosesor yang pertama ini ada ISP32 Cam sebagai mata atau visual cortex yang fokus hanya untuk melihat dan berpikir. Kemudian di prosesor keduanya ini ada Arduino Uno sebagai tubuh atau motor cortex. Ini fokus untuk menggerakkan motor servo dan membaca sensornya. Pembagian tugas paralel ini bikin sistemnya jadi responsif dengan hardware yang jauh lebih murah. Kemudian pada slide ke-6,
Di sini kita pakai mekanisme The Three Level Tower. Secara mekanik, alat ini didesain seperti menara 3 tingkat. Pada level pertama ini ada input, di sini sensor ultrasonik dan pintu utama. Ada juga pencahayaan LED dan untuk kamera. Di level keduanya ada analisis. Jadi sampah yang jatuh ke tilting platformnya atau tatakannya, di sini sampah berhenti sejenak untuk difoto. Kemudian pada level 3-nya, setelah si AI ini sudah mendeteksi sampahnya, servo ini akan memiringkan tatakannya ke kiri atau ke kanan untuk menjatuhkan sampah bin ke tempat yang sesuai dengan bantuan gravitasi. Kemudian pada slide ketujuh akan dilanjutkan oleh Marvelio. Baik, untuk slide ketujuh itu yaitu hardware arsitektur. Untuk detail hardware-nya itu yang pertama itu ada Vision. Kami menggunakan ISP32 CAM dengan modul Wi-Fi-nya itu murah yang sudah ada kameranya, menjalankan model TinyML secara offline. Terus yang kedua itu ada kontrol Arduino Uno. Itu sangat tangguh atau yang disebut robust untuk logika SP dalam menggerakkan servo Metal Gear atau yang disebut MG996R yang berat. Terus yang ketiga itu ada power Li-ion 18650 atau yang disebutnya itu versinya 7.4V. Yang diregulasi ini memberikan daya portable dengan arus tinggi yang dibutuhkan motor servo. Baik, untuk slide yang ke-8 itu di sini ada metodologi yaitu logic flow. Untuk alur kerjanya itu sederhana namun efektif. Yang pertama itu ada detection. Detection ini sensor mendeteksi tangan untuk terbuka. Terus yang kedua itu ada capture. Di capture itu ada sampah masuk ke LED menyala dan ISP32 itu mengambil fotonya. Terus yang ketiga itu ada inference. Di inference ini menggunakan model AI memprediksi apakah ini organik atau anorganik. Terus yang keempat itu ada actuation. Di sini actuation ini menggunakan Arduino menerima sinyal hasil lalu menggerakkan servo untuk membuang sampah ke arah yang benar. Terus slide yang ke-9 itu Artificial Intelligence Core. Di sisi ini kecerdasan di buatan kami menerapkan edge composition strategy. Kami menggunakan metode transfer learning dengan model MobileNet V2. Model ini kami latih menggunakan dataset sampah lokal melalui platform Edge Impulse. Kelebihannya yaitu model ini berjalan 100% lokal di dalam chip ISP32. Artinya tidak butuh koneksi internet saat beroperasi, zero latency dan privasi terjaga. Baik, untuk slide ke-10 itu akan dilanjutkan oleh Gilang. Oke. Di bagian slide 10, kita akan membahas tentang cost feasibility analysis. Mari kita bicarakan soal biaya. Ini adalah analisis kelayakan kami, di mana jika menggunakan perangkat Raspberry Pi, biaya prosesornya saja sudah mencapai 2,5 juta. Nah, dengan ide kami yang beralih untuk ke arsitektur MCU, controller
unit, total estimasi yang biaya purwarupanya hanya sekitar 420.000. Ini membuktikan bahwa teknologi canggih ini tidak harus mahal. Kami dalam proposal ini, kami akan berusaha untuk menciptakan produk yang viable untuk diproduksi massal. Oke, jadi kesimpulannya, sebagai penutup, visi kami terangkum dalam kalimat ini. Technology is most powerful when it becomes invisible, seamlessly automating the habit we struggle to maintain. Ya, artinya teknologi ini menjadi paling kuat ketika ia tidak terasa, namun secara otomatis membantu memperbaiki kebiasaan kita dalam hal ini, yaitu memilah sampah. Demikian presentasi dari tim kami. Kami siap untuk melaksanakan proyek ini dengan penuh motivasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.